Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus kita sama-sama bersuka cita karena negara Republik Indonesia sudah boleh berusia 79 tahun. Mari sama-sama di Menara Doa hari ini kita spesial khusus berdoa dan bersyukur ya untuk bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, tetapi mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya seberapapun kami yang ikut menara doa ini, ketika kami bersatu, ketika kami berdoa, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan saat Engkau berada di tengah-tengah kami, kami yakin percaya Engkau pasti akan melawat kami, membuat perubahan dalam hidup kami. Bahkan spesial hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, sehingga bangsa Indonesia boleh semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Masa depan yang indah Tuhan curahkan buat bangsa Indonesia. Melalui doa-doa kami siang hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan pasti bekerja bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai menara doa kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama berkata amin. Mari kita sembah, kita agungkan Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Yesus Tuhan. Katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji,
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan dari awal sekali lagi pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh, Mulia, mulia bagi anak domba. Tiap Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. sebab Engkau Mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Engkau memerintah di bumi, Engkau memerintah di Indonesia. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang maha mulia, kami sembah namamu. Engkau yang berkuasa atas bangsa kami, bahkan atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, glory, glory. Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh, kami sembah namamu. Haleluya. Sembah
sembah, ku sembah. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Kami tidak mampu, Glory, bangsa Indonesia tidak mampu tanpa campur tangan-Mu glory, ya glory, Tuhan. glory, glory. Tuhan, Glory. bekerjalah untuk bangsa kami Tuhan. Di hari, Kami di sembah, momen kemerdekaan siang hari ini, oh Tuhan, Glory. melalui doa-doa kami, Glory, kami percaya Engkau glory. melawat bangsa kami. Glory. Oh, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Kami sembah, Tuhan. Engkau kami ajaib, sembah. Engkau Kami heran, puji nama-Mu ya tiada yang seperti Bapa. Engkau, tiada yang Bapa, seperti Engkau. Bapa. Engkau layak Bapakku dipuji, yang ajaib, Engkau layak disembah. Bapakku yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Siang hari ini kami mau menetapkan hati kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau Glory, campur glory, tangan glory, bagi glory. bangsa kami. Oh Tuhan, kami tetap yakin di dalam hati kami rencana yang terbaik bagi bangsa Indonesia terjadi atas bangsa kami. Ku sembah, Haleluya. ku sembah, ku sembah. Ku tetapkan hatiku untuk Haleluya. percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, Takkan goyah. ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Rencana yang terbaik Engkau datangkan untuk Indonesia, memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah. Ya Tuhan, Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. ku tak menyerah,
ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku. Kami mau tetapkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama sekali lagi katakan, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Terima kasih. Mari sama-sama siang hari ini kita mau berdoa khusus bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Dan kita doakan juga kota kita agar Tuhan melawat di tengah momen kemerdekaan ini. Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami percaya ketika kami memuji menyembah namamu, namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Dan saat namamu ditinggikan, saat namamu diagungkan, kuasamu pasti bekerja atas hidup setiap kami. Dan kami berdoa Bapa, khusus hari ini menyambut spesial hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk bangsa kami. Engkau terus bekerja meskipun mata kami tidak melihat, tetapi di dalam roh Engkau bekerja untuk bangsa Indonesia. Karena masih banyak Tuhan orang-orang Indonesia yang belum mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan, kami berdoa, kami berseru, selamatkanlah bangsa kami ya Bapa. Selamatkanlah, celikkanlah mata bangsa kami sehingga mereka dapat melihat sesuatu yang benar, sesuatu yang benar-benar murni, bukan hanya omongan-omongan, bukan hanya hafalan-hafalan, tetapi sesuatu yang benar-benar
kebenaran, Haleluya. biar itu ternyatakan, biar itu dinyatakan untuk bangsa kami Indonesia. Ya. Sehingga Tuhan kami melihat Mari Tuhan. penuaian Mari Tuhan. jiwa-jiwa terjadi Haleluya. atas bangsa Indonesia. Haleluya. Kami percaya apabila bangsa Indonesia mengalami Yes. pertobatan, mengalami pengenalan Ya. akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami Ya, yakin benar. ada kemajuan, ada perubahan Yesus. di bangsa kami dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan gerakkan Roh Kudus-Mu untuk mencelikkan setiap mata yang tertutup, untuk mencelikkan setiap hati yang keras, untuk membuka telinga Ya. yang tidak mau mendengar, sehingga Tuhan setiap pikiran-pikiran yang tertutup boleh terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. dalam Mari. nama Tuhan Yesus, Mari. melalui channel-channel Yesus, YouTube, melalui mari apologetik Mari Indonesia Tuhan. yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, melalui setiap debat-debat lintas agama yang sudah terjadi. Gerakkan mereka Tuhan, berikan hati mereka yang lembut supaya mereka dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bangsa Indonesia menjadi basis, menjadi basis umat Tuhan, dan bahkan menjadi berkat untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain, sehingga Tuhan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada setiap para pemimpin kami hati yang benar-benar untuk memimpin dengan rendah hati, memimpin dengan segenap hati, bukan memimpin hanya untuk kepentingan golongannya, tetapi benar-benar memimpin untuk seluruh rakyat Indonesia, terkhusus untuk kami kaum minoritas ya Bapa, di mana kami sering kali mengalami banyak kesulitan-kesulitan, kami mengalami banyak tekanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hati pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka mau memperhatikan penderitaan, beban setiap kaum minoritas. Terlebih Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami tahu tidak mungkin kami melawan mayoritas. Oleh sebab itu kami hanya bisa mengadu, kami hanya bisa berdoa kepadamu, sehingga Tuhan kami kaum minoritas boleh mendapatkan hak-hak yang sama. Karena menurut undang-undang kami, Tuhan kami percaya kami boleh menerima hak yang sama seperti yang kaum mayoritas miliki. Dan kami Tuhan, melalui doa kami ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, khusus untuk rencana pembangunan IKN, khusus untuk rencana peniadaan FKUB untuk meminta izin. Kami percaya Engkau turut campur tangan dan Engkau akan memberikan progres yang baik atas setiap rencana-rencana ini. Kami bersyukur ada rencana atas pencabutan izin FKUB ya Bapak. Itu sangat melegakan, dan kami percaya Engkau pasti bekerja memberikan keberanian kepada Bapak Menteri Agama untuk memutuskan keputusan yang terbaik, bukan keputusan yang hanya menyenangkan kaum mayoritas, tetapi boleh keputusan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Bapak Jokowi dalam programnya di masa-masa akhir jabatannya, program IKN, Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, agar program ini boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Jawa sudah sangat banyak mengalami beban. Jawa sudah sangat banyak mengalami penurunan tanah, sehingga Tuhan oleh karena itu hanya ibu kota yang dipindah. Tetapi kami percaya orang-orang yang menentang, biar mereka dilembutkan hatinya dan biar mereka mengerti bahwa sangat perlu untuk dipindah ke ibu kota negara baru ya Bapak. Sehingga Tuhan kami percaya Indonesia khususnya Pulau Jawa tidak tenggelam. Indonesia Pulau Jawa boleh merata. Pembangunannya juga Indonesia boleh mengalami pembangunan yang merata, bukan hanya terpusat di Jawa, tetapi di seluruh Nusantara. Karena kami tahu itu kebijakan yang sangat-sangat berani, kebijakan yang sangat-sangat tidak menyenangkan banyak pihak, tetapi Tuhan Kau menyertai Bapak Jokowi. Kami mengasihi Bapak Jokowi, kami merindukan untuk Bapak Jokowi dijaga, dilindungi Tuhan, karena kami tahu Bapak Jokowi sangat-sangat nasionalis, sangat-sangat demokratis. Terima kasih Tuhan buat pemimpin yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Prabowo yang akan memimpin ke depan. Nanti di bulan Oktober akan mulai Tuhan ada pergantian
Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyertai sehingga proses pergantian boleh berjalan dengan baik. Dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari perpecahan, sehingga Tuhan Engkau menyertai juga Bapak Prabowo agar dapat memimpin bangsa kami dengan benar dan boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak, bukan hanya menyenangkan kaumnya saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Pak Prabowo adalah pemimpin, adalah presiden yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar Tuhan akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Urapi kami semua, siapkan kami semua, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang disampaikannya hanyalah boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang sudah berdoa dan percaya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, bacaan kita siang hari ini ada di surat 1 Petrus pasal 3, 4, dan 5. Saudaraku, membaca di surat 1 Petrus pasal 3, 4, dan 5 ini, kita tahu Petrus adalah murid yang terdekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengerti betul bagaimana tindakan-tindakan, ucapan-ucapan dan pengorbanan yang dilakukan oleh sang guru tersebut. Itu sebabnya di dalam surat 1 Petrus ini kita melihat bagaimana Petrus menuliskan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk berkorban, untuk menderita. Dia rela menyerahkan martabatnya, harkatnya, bahkan nyawanya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu sangat terkesan di hati Petrus. Itu sebabnya tatkala dia menulis surat 1 Petrus ini, dia berkali-kali menekankan bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menderita supaya kita tidak dihukum. Kalau boleh saya katakan surat 1 Petrus ini adalah surat atau teologia penderitaan. Dan memang kalau kita mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, maka gaya hidup Tuhan Yesus adalah gaya hidup menderita bagi umatnya. Nah, kalau saya melihat salah satu penderitaan yang terbesar yang dialami Tuhan Yesus, itu adalah dia sebagai Tuhan, namun dia harus mengosongkan dirinya, kemudian dia menjadi taat akan rencana Bapa untuk mati di salib, kemudian bangkit naik ke sorga. Penderitaan yang benar-benar menderita adalah sikap ketundukan Yesus kepada kehendak Bapaknya. Ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus ini Petrus mengungkapkan ketundukan Yesus itu di dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Umpama pasal 3 itu bagaimana istri harus tunduk kepada suaminya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan domba-domba harus tunduk kepada gembalanya, walaupun tentu gembala tidak boleh sewenang-wenang. Dan kalau saudara membaca berikutnya, hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya walaupun tuannya itu bengis dan kejam. Saudaraku, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan kalau kita rela menundukkan diri. Sebab menundukkan diri itu berarti mengikis atau membatasi keinginan kita, keakuan kita, gengsi kita. Itu harus dikekang begitu rupa. Dan saudaraku, kalau saudara belum bisa tunduk kepada otoritas, itu berarti saudara belum menjadi pengikut Kristus. Saya umpamakan di dalam pasal 3 bagaimana Petrus menyebut bahwa Sarah itu tunduk kepada Abraham
dan dia menamai suaminya itu tuannya. Inilah cara wanita-wanita saleh berdandan dengan ketundukan. Dan memang tidak enak, saudara. Ya, orang tunduk itu tidak enak. Saudara yang bekerja di kantor, bosmu menyuruh begini begitu, saudara tentu tidak enak melakukan apa yang diminta oleh bosmu. Paling enak itu kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Orang berkata aku nggak mood kok. Nah, saudaraku itu. Ya, kalau kehendak bebas sendiri nggak mood. Tapi kalau kita tunduk, mood atau tidak mood kita harus lakukan. Nah, itu sebabnya teologi yang dipaparkan di sini adalah teologi penderitaan, dan teologi penderitaan itu identik dengan kehidupan Yesus di mana dia tunduk menyerah semuanya. Yesus mengatakan apa yang aku lakukan bukan menurut mauku sendiri, tetapi apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku lakukan. Wow, bayangkan. Ya, kita ini bukan robot, saudaraku ya. Kita sering mengeluh begitu kan. Tetapi tahukah saudaraku, kalau saudara mau tunduk kepada firman Tuhan, mau tunduk kepada otoritas, baik itu suami istri, baik itu majikan dan pegawai, baik itu gembala dan jemaat. Kalau saudara mau belajar menundukkan diri, saudara berarti pengikut Kristus. Dan itulah saudara disebut Kristen. Kristen itu apa? Mengikuti cara hidup Yesus. Dan salah satu korban yang terbesar adalah menundukkan diri. Walaupun dia dalam rupa Tuhan, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Maukah saudaraku mengosongkan diri? Maukah saudaraku tunduk kepada otoritas? Kalau saudara tidak mau, saudara belum menjadi Kristen. Saudara belum menjadi pengikut Kristus. Mari kita belajar tunduk seperti Sarah tunduk kepada Abraham. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Terimalah roh kerendahan hati. Dan roh ini engkau terima dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus engkau menerima berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu besok pagi jam 8 di ibadah raya. Ajak teman saudara sanak famili yang mungkin lama tidak beribadah di WA, di DM. Kiranya saudara menjadi saksi Kristus. Bye bye, Tuhan memberkati.